Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi at-tayyibin ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal kitabi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dana naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Lailatul sa'idah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu khairu afiyah. Ahsantum. Nahnu al-an fi lailatin mubarakah nata'allam al-hadith wa nakhtum fi safha 79 min kitab Mukhtar al-Ahadith. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dhanbu syuqqun ala ghairi fa'ilihi in 'ayyarahu mubtila bihi wa in irtabahu azima wa in radiya bihi syarakahu. Rawahu Dailami an Anas. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya Wabihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzul wajhaini fid dunya ya'ti yaumal qiyamah wa lahu wajhani min nar. Rawahu Tabrani dan Sa'ad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzul wajhaini fid dunya, adapun orang yang bermuka dua, dzul wajhaini, di dunia ya'ti yaumal qiyamati, itu datang dzul wajhain yaumal qiyamati, pada hari kiamat, walahu, dan baginya, bagi dzul wajhain, orang bermuka dua, alias munafik. Bermuka dua itu munafik. Dan baginya wajhani min narin, di akhirat dia memiliki dua wajah dari api neraka. Wajhani min narin, dua wajah dari api neraka. Naudzubillah. Orang yang bermuka dua, dzul wajhaini, artinya ambivalent, munafik. Maka orang munafik nanti di hari kiamat maka mempunyai dua wajah dari api neraka. Al-munafiqun, orang-orang munafik itu fid-darkil asfali minan, akan berada di paling bawahnya api neraka. NTP neraka. Tahu NTP neraka? Kalau masak air di panci, paling bawahnya langsung kena apinya. Naudzubillah.
Karena munafik ini musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Maka harus hati. Dia kadang mengaku Islam. Zaman Rasulullah ada juga orang yang munafik, mengaku Islam, tapi ternyata dia benci Islam. Naudzubillah. Musuh dalam Islam. Kalau Rasulullah tahu mana yang munafik, mana yang tidak, dari wajahnya kelihatan. Tapi sahabat yang lain gak tahu kalau ada temannya yang munafik. Tanda-tandanya disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain. Ayatul munafiqi salatu. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada di tiga. Tidak ada kadzaba, kalau ia berbicara suka berbohong, suka dusta, bujuk, suka bohong. Padahal kita disuruh oleh Rasulullah untuk apa? Berkata jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kewajiban kalian adalah jujur, kata Rasulullah, karena kejujuran itu mengarahkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu mengantarkan kepada surga. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Berhati-hatilah kalian kepada dusta, berbohong, karena dusta itu mengarahkan kepada keburukan, dan keburukan itu akan mengantarkan kepada neraka. Naudzubillah. Maka anak semuanya, santriwati harus jujur. Kalau ditanya karena melanggar, ditanya gurunya, harus jujur. Menjawabnya harus jujur. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun pahit, walaupun dimarahi, dikasih sanksi. Kalau melanggar di pondok ya dikasih sanksi. Tapi harus jujur, tetap jujur. Katakan yang benar walaupun pahit, terutama kepada orang tua. Kedua, kepada guru harus jujur. Kalau suka bohong kepada gurunya, khawatir ilmunya gak barokah. Naudzubillah. Terus jujur aja. Karena Rasulullah selalu mengajarkan kejujuran. Sampai Rasulullah dijuluki semenjak remaja Amin, orang yang dipercaya, yang selalu jujur. Orang munafik suka bohong. Tidak ada beda wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Makanya ada lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Janji-janji sendiri, ingkar sendiri. Namun itu tanda-tanda orang munafik. Kalau berjanji suka mengingkari. Maka kalau janji tepati. Kalau janji harus ditepati. Itu baru muslim. Orang yang beriman muslim menepati janji. Wa idza tumina kalau dipercaya khana berkhianat.
dikasih kepercayaan, diserahkan amanat, dia malah berkhianat. Padahal Allah sendiri dalam Al-Quran mewanti-wanti, ngasih warning. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jangan kau khianati Allah dan Rasul. Artinya apa? Kalau sudah punya iman, punya Islam, dijaga jangan sampai keluar dari Islam. Jangan sampai murtad. Understand? Jangan sampai jadi orang munafik. Kita jaga iman Islam ini jangan dikhianati. Kalau keluar dari Islam sudah punya iman Islam, maka berkhianat kepada Allah. Understand? Harus dijaga karena iman ini harganya mahal, saking mahalnya. Mahal. Karena iman itu tiket untuk bisa masuk surga. Betul? Gimana bisa masuk surga kalau nggak punya iman? Dan bisa. Kunci surga adalah iman. Kuncinya surga apa? Tauhid, punya iman. Nifahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kamu ini, kita ini punya kunci surga. Saya dan Anda semua ini punya kunci surga. Cuma jadi masalah iso mlebu apa enggak. Dua kunci kadang gak iso mlebu. Apa kakean du? Banyak dosa. Naudzubillah. Maka kita jaga iman Islam ini dengan tetap untuk beramal saleh. Karena ayatnya selalu berjanji, alladzina yu'minuna billah, alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Beriman dan beramal saleh. Jangan berkhianat kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau sekali-sekali mati kecuali dalam keadaan muslim. Semoga kita semuanya husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Jangan kau khianati pula amanat-amanat. Sedangkan kau tahu bahwa itu amanat. Contoh, sekarang jadi siswa, jadi murid, jadi santri. Apa kewajiban santri? Dikasih amanat sama orang tua untuk mondok di sini, di pondok pesantren Nurul Huda. Amanatnya harus sekolah dan ngaji. Harus menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Gurunya sudah ngasih pelajaran, ngasih ilmu, mentransfer pengetahuan. Tinggal anak-anak semuanya untuk betul-betul memperhatikan gurunya dan belajar sungguh. Study hard. Belajar sungguh. Bil jiddi wal ijtihad. Maka anak-anak itu pasti bisa. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia pasti mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Man jadda wajada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amanat jangan dikhianati.
Amalan dari orang tua disuruh belajar yang rajin. Betul? Sekolah yang sungguh motor bolosan. Sopo sing bolosan. Nah, ini penting. Rajin sekolah, rajin ngaji, ibadahnya juga semangat. Belajar semangat ibadah. Amin Allahumma amin. Ini penting. Maka orang munafik itu tanda-tandanya sudah ada. Maka nanti di akhirat pun akan bermuka dua, mukanya dua-duanya terbakar oleh api neraka karena kemunafikan tadi. Kita lanjutkan. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzanbu syu'bun ala ghairi ta'amil. Hadis riwayat Imam Dailami. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzanbu adapun dosa, syu'bun itu kesialan. Adapun dosa itu mengandung kesialan ala ghairi fa'ilihi, atas orang yang bukan pelakunya. Ala ghairi fa'ilihi fa'ilid dzanbi, atas orang yang bukan pelakunya. In ayyarahu ubtiyah, jika ayyarahu dia yang bukan si pelaku mencela, mencacinya, tulia bihi, dia akan diberi cobaan, bihi dengannya, dan pun dengannya dosa. In ayyarahu, jika dia mencacinya, mencaci maki dosa tersebut, tulia bihi, maka akan dicoba, diberikan bala, diberikan cobaan, bihi dengannya, adzanbu. Wa in irtabahu azima, dan jika irtabahu, orang yang bukan pelakunya itu menggunjingnya, ngerasani ghibah kepada dosa tersebut, menggunjing, ngerasani dosa tersebut, azimah, ia pun berdosa. Azimah, berdosalah orang tersebut yang bukan pelakunya itu ikut dosa. Wa in radiya bihi syarata, dan jika ia ghair fa'ilihi, bukan pelaku dosa itu, radiya, ridho, rela, bihi dengannya dosa tersebut, syaratahu, dia bersekutu dengannya, maka dia bersekutu, bermusyarakah, bersekutu dengan dosa. Naudzubillah. Dosa itu mengandung kesialan. Meskipun kepada orang yang bukan pelakunya kita nggak ikut berbuat dosa, tapi kalau kita menghina, mencaci dosa itu, dosa koyo ngono, dosa dicaci maki, maka suatu saat diuji oleh Allah dengan dosa tersebut. Iku nang kono ana mabuk-mabukan, nang kono nyabu, nang kene nenggak apa derita, minum-minuman keras, nenggak pensen, whisky, blue moon, John Walker, merek-merek minuman. Kok tahu Ustaz? Dia tahu, baca berita.
oplosan, dicaci maki, maka suatu saat diuji oleh Allah dengan dosa itu. Yang bukan pelakunya itu, karena menghina diuji. Akhirnya nanti berteman dengan orang yang suka mabuk. Akhirnya dirayu-rayu supaya bisa ikut minuman, atau diajak untuk berjualan minuman keras dan seterusnya. Maka gak usah ikut menghina, mencaci maki, dosa. Sebenarnya orang nakono maksiat, nakono buksiat, nakono teksiat, nakono maksiat, nakono paksiat, banyak maksiat. Wes menengah coba lagi. Doakan supaya dapat hidayah dari Allah. Understand? Kalau mampu, ya dinasihati. Betul? Amar ma'ruf nahi munkar. Kadang kita ini bisa amar ma'ruf, tapi untuk nahi munkar kadang sulit. Mesti dilawan, mesti dijak dulu. Makanya santri dulu itu berani dakwah sak gelutir. Dakwah sak gelutir. Kenapa? Santri dulu sakti-sakti, punya amanah. Hizib Nasor, Hizib Bahar, Hizib Autar, Hizib Sakrot, Hizib Ridwan, Hizib Khofi, Hizib Ikhfa, banyak hizib. Santri dulu melawan PKI gak tahu berani. Santri dulu malah PKI itu ditempelin ini santri, tempelin ini dipukul. Santri dulu berani. Apa? Sakti. Suka tirah, seneng poso, seneng sholat tahajud, seneng melebur tahajud. Sampai sekarang kalau malam tahajud, tenggelam dalam mimpi, tahajud, bukan tahajud. Allahumma shalli ala sayyidina. Kalau dosa itu dirasani, menggunjingi dosa tepatnya, senengannya mabuk-mabukan, narkoba, dirasani, maka itu mengandung dosa. Karena ngerasani dosa, karena menggunjing itu dosa. Bisik-bisik tetangga, bisik-bisik tetangga, ini mulai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kamu menggunjing, karena Allah larang dalam Al-Quran. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan, wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh fattaqun. Janganlah kalian saling menggunjing satu dengan yang lain. Apakah kamu mau memakan daging bangkai saudaramu, sedangkan kalian tidak menyukainya? Jijik makan bangkai. Maka orang yang menggunjing itu seakan-akan makan bangkai saudara. Naudzubillah. Jika dia rela senang, terus aku senang dengan narkoba, nah itu mana dia berserikat dengan dosa. Lebih parah lagi, bahaya. Kata sekarang gak bahaya, tak? Betul? Maka dengan dosa ini hati. Bisa dosa kecil kan gak apa-apa. Loh, dan dosa kecil ya dibanding dosa besar ya gak apa-apa. Cuma tetap kita harus bisa
menghindar. Karena malaikat Jibril pernah menasihati kepada Nabi Uzair, ya Uzair, la tandur ila dzambin saghirin wala tandur ila man adnabta bihi. Wahai Nabi Uzair, janganlah kau melihat dosa itu dosa kecil, enteng, ringan, dianggap sepele, tapi lihatlah kepada siapa kau berdosa. Jangan lihat dosa kecilnya, tapi lihatlah kepada siapa kau berdosa, kepada Allah, Tuhan dan yang maha besar dan yang maha agung. Understand? Yes. Kalau dosa kecil ini dianggap sepele, akhirnya dilakukan terus-menerus, ya akhirnya sedikit demi sedikit lama-lama jadi besar. Makanya ada ungkapan ulama mengatakan las-sagha'ir ma'al istimrar walal kabair ma'al istimrar. Las-sagha'ir ma'al istimrar, tidak ada dosa kecil kalau disertai terus menerus, kalau diiringi terus dikerjakan terus menerus. Gak mungkin itu dosa kecil kemudian tetap kecil, lama-lama jadi besar kalau dilakukan terus menerus. Walal kabair mal istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah, dengan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai beriman, takutlah kepada Allah, taubatlah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh. Itu ekor-ekor. Mari taubat kumat, berarti itu taubat taumat. Mari taubat kumat. Bahwa sedang saja Muhammad. Ini penting, harus dihindar. Jangan menganggap sepele dosa kecil. Oleh karenanya, mari kita lakukan hal-hal yang baik, yang positif. Di malam kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita sing-singkan dengan baju untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Makanya kemarin ada lomba-lomba, betul? Lomba pidato, bagus. Lomba puisi, sip. Lomba apa lagi? Lomba nyambung karet, balap karung, lomba balap karung pakai helm, balap sarung. Gak apa-apa, pokoknya yang positif. Karena pejuang-pejuang kita untuk memerdekakan tanah air Republik Indonesia ini dengan apa? Dengan darah dan nyawa. Tak sembarangan. Harta, darahnya, nyawa, bahkan tenaga, pikiran, semua terkuras untuk memerdekakan Indonesia. Understand? Maka mengisi kemerdekaan ini wajib dengan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena dimerdekakan Indonesia itu bukan dikasih hadiah. Kalau negara Malaysia dikasih hadiah oleh Inggris, kasih hadiah supaya merdeka. Kita itu bukan hadiah. Berjuang, bertempur di medan perang, bukan dikasih hadiah langsung merdeka. Perjuang. Dan dulu santri-santri ikut para kiai ulama ikut sehingga Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan apa? Resolusi jihad dengan konsep apa? Membela tanah air, hukumnya wajib.
membela tanah air hukumnya wajib. Karena dulu Bung Karno tanya, bagaimana hukumnya membela tanah air? Yang ada di kitab-kitab membela agama. Tanya kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul, kakeknya Gus Dur. Akhirnya ijtihad, minta petunjuk kepada Allah, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah bahwa memperjuangkan kemerdekaan tanah air hukumnya wajib. Karena Syekh Abdullah bin Mubarak Waliullah dulu pernah mengatakan, man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu daghirah. Siapa yang tidak punya tanah air, maka dia tidak punya sejarah. Laisa lahu tarikh. Wa man laisa lahu tarikh laisa lahu daghirah. Siapa yang tidak punya sejarah, maka dia tidak punya kenangan, tidak punya memori dalam hidupnya. Maka tanah air ini penting. Ketika Rasulullah disampaikan berita kepada Rasulullah, sahabat-sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, dia dilakukan di mana? Kau akan dijuluki penipu, pembohong, pendusta oleh orang-orang kafir. Nabi pun tidak menanggapi dengan serius. Walam yakul lahun nabi syai'an. Nabi tak ngomong apa. Ketika dikatakan lagi latu diannahu, maka mereka akan menyakiti Nabi, akan menyiksa Nabi, bahkan akan membunuh Nabi. Walam yakul lahun nabi syai'an. Tapi Nabi pun, Rasulullah tidak mengatakan apa-apa, diam aja, santai. Tapi tak kalah dikatakan, ya Rasulullah, la tukhrijanna, ya Rasulullah, mereka akan mengusirku dari tanah air Mekah ini, dari tanah kelahiranmu. Rasulullah langsung bangkit. Rasulullah langsung mengatakan, al-mukhrijina, apakah saya akan diusir dari tanah air saya sendiri? Iya. Ini tandanya bahwa Rasulullah tatkala disampaikan mau dihina, mau dicaci maki, Rasulullah santai. Ketika Rasulullah dikatakan mau disakiti, bahkan mau dibunuh, Rasulullah tenang. Tapi tatkala mau diusir dari tanah airnya Mekah, dari tanah kelahirannya, Rasulullah langsung Ini berarti tandanya hubbul waton minal iman. Siapa yang menyatakan hubbul waton minal iman? Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, juga pendiri NU. Understand? Dan ada ulama-ulama sebelumnya yang mengatakan hubbul waton minal iman. Ada. Kalau anado satu minal iman ya banyak. Betul. Ulama-ulama Timur Tengah belum ada yang berpendapat seperti itu. Baru di Indonesia kecerdasan Kiai Wahab Hasbullah ketika melawan Belanda, melawan Sekutu, melawan Jepang, mengatakan pendapatnya, fatwanya hubbul waton minal iman. Hashim Asy'ari dengan resolusi jihad, wajib membela tanah air, hubbul waton minal. Makanya ada lagu Yalal Waton. Betul? Betul. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. hubbul waton minal iman. Wala takun minal iman. Innahu ayat waton. Itu penting, membela tanah air. Makanya dalam Al-Quran itu
alladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la kafirna anhum sayiatihim wa la mudkhilannahum jannatin tajri min tahtiha thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Mereka orang-orang yang dikeluarkan dari tanah airnya, ukhriju min diyarihim, diusir dari negaranya, diusir dari tanah kelahirannya, wa udu fi sabili, dan disakiti dia. Mereka disakiti oleh orang-orang yang memusuhi, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wa qatalu wa qutilu, dan mereka kemudian perang, wa qutilu, dan terbunuh. Lau kafirna anhum sayiatihim, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya menjadi mati syahid. Mati syahid. Kenapa? Membela agama, membela tanah. Ukhriju min diyarihim, karena mereka diusir dari tanah airnya. Paham dong? Nah, ini penting dipahami supaya kita mempunyai sekarang semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif untuk kemaslahatan umat. Gimana caranya? Mempunyai semangat kepahlawanan, semangat jiwa patriotisme, jiwa pejuang, bukan jiwa pecut, jiwa pejuang. Termasuk anak-anak sekarang ini sedang berjuang di pondok ini, berjuang makan ya tahu tempe, ya enak, tidur sederhana, makan sederhana, betul? Kalau makannya enak, ya bukan di pondok, tapi di restoran, betul? KFC. Kalau ingin tidurnya enak, bukan di pondok, tapi di hotel bintang 5, insyaallah. Kamarnya suite room. Kamar yang mahal. Karena ini bukan restoran, bukan hotel. Ini tempat penuntut ilmu, tempat berjuang. Man sabara dohir. Siapa yang sabar, dia akan butuh kesabaran. Betul? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama, selalu menyertai, merahmati orang yang sabar. Di ayat yang lain, innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Nah, kalau mau dicintai Allah, disayangi Allah, harus punya jiwa sabar, penyabar, dan penyayang. Understand? Maka kita isi kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Saya ini pelajar, tugasnya apa? Harus tahu diri sendiri. Siapa saya? Oh iya, saya bukan dokter. Kalau dokter tugasnya nyuntikin orang, betul? Kasih obat, nyuntikin. Oh iya, saya bukan petani. Kalau petani tugasnya nanam padi, nanam jagung, betul? Oh iya, saya bukan nelayan. Kalau nelayan tugasnya cari ikan di laut. Oh iya, ternyata saya pelajar, saya siswa, saya santri. Maka tugasnya pelajar adalah belajar sungguh. Ini namanya tahu mengenal diri sendiri. Harus bangkit. Ulama dulu berjuang bangkit melawan Belanda, melawan Jepang, melawan Sekutu dan seterusnya.
satu-satu pejuang-pejuang dulu bangkit. Maka kita juga harus bangkit. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, yang tidur, cek lesetan, cek turu-turuan. Qum fa'andzir, qum bangkitlah kau, bangun. Bukan kalau subuh kum disuruh bangkit. Qum fa'andzir, bangkitlah kau dari tidurmu, bangkitlah kau dari malasmu, bangkitlah kau dari kebodohanmu, bangkitlah kau dari kemiskinanmu, bangkitlah kau dari keterbelakanganmu. Fa'andzir, berikanlah peringatan kepada dirimu minimal. Ingatkan kepada dirimu sendiri. Kau pelajar muslim, kau sekarang santri, tugasnya apa? Ketemu, betul? Ketemu tugasnya apa? Fa'andzir, beri peringatan. Qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu agungkanlah Allah. Fakabbir, takbirlah, agungkanlah Allah. Ketika kau belajar, jangan lupa nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, baca buku umum, baca buku agama. Karena pelajaran umum agama sama-sama datangnya dari Allah. Kullu ilmin ilmullah, semua ilmu datangnya dari Allah. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi semuanya Allah yang kasih ilmu kepada manusia. Ilmu umum agama, semuanya datang ilmu dari Allah. Manusia ini dikasih taufik, hidayah, dikasih ilham, intuisi. Understand? Ketika belajar, baca buku, baca agama, baca pelajaran umum, baca sejarah, agar kau tidak dimakan sejarahnya orang hebat. Hadratul Syekh Haji Hasyim Asy'ari seperti apa, Dewa Hasbullah seperti apa, Bung Karno seperti apa, Bung Hatta seperti apa. Baca sejarah agar kau tidak dimakan sejarah. Setelah baca, bismi rabbikal ladzi khalaq, jangan lupa kepada Allah. Sandarkan ilmumu kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Surat apa? Al-Baqarah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kau bertakwa kepada Allah, Allah lah yang kasih ilmu kepadanya. Sampai derajat tinggi ilmu laduni. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah memberikan semangat kepada kita. Semangat seperti semangatnya pejuang-pejuang kita. Semangat kepahlawanan, semangat patriotisme, semangat belajar, semangat ngaji, semangat ibadah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah memberikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, rezeki yang banyak dan barokah. Semoga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh-solehah, hidup yang maslahat, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan semoga akhir hayat kita semuanya selamat dan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi haqqin nabi wa bi jahid nabi. Allahumma qdi jami' hajatina wa hajatikum wa hajatikunna min hawajid dunya wal akhirah
ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبوجه الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبعيبة الفاتحة وبمحبة الفاتحة وبمنزلة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة. اللهم يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا فرق بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرق بعده تفرقا مشكورا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا ومباركا وعلمسا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزينا بالعلم والتقوى يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.